Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akademi Rizky Ryan dari kelas 19.307 Sistem Informasi dengan NIM 1924145. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas saya, yaitu karakter coding pada minggu ke-6 yang berjudul Pendidikan Anti Korupsi. Yang pertama ada korupsi dalam keluarga. Di sini ada contoh, yaitu anak yang mengambil uang tanpa izin dari orang tua adalah contoh kecil dari korupsi dalam lingkungan keluarga yang perlu diperhatikan sejak dini. Lalu penyebabnya itu biasanya kurangnya penanaman nilai kejujuran di rumah, menyebabkan anak tidak memahaminya pentingnya meminta izin untuk izin sebelum mengambil barang milik orang lain. Nah, biasanya kan mungkin saya belum punya anak, tapi saya juga pernah merasakan mengambil uang orang tua secara diam-diam. Ya, penyebabnya itu mungkin karena kurangnya nilai kejujuran di dalam lingkup keluarga. Lalu gimana sih solusinya, dan gimana nggak terus menerus mengambil uang orang tua kita secara diam-diam. Nah, solusinya itu mendorong anak untuk selalu meminta izin dan mengajarkan nilai kejujuran dari usia dini dapat membantu menciptakan karakter yang jujur dan tanggung jawab. Misalnya kan kita kan masih bocah ya, jadi kita belum tahu apa-apa. Misalnya let's say kita ngomong anak umur 4 tahun, terus dia tiba-tiba ngambil duit orang tuanya. Lalu misalnya kita sebagai paman atau papa atau ayahnya bisa memberitahu pada anak itu kalau, nak, jangan sering-sering ngambil tanpa izin ya, lain kali kalau meminta uang ngomong aja sama papa, ngomong aja sama mama, nanti dikasih. Seperti itu adalah contoh kalau di dalam keluarga. Lalu ada korupsi dalam masyarakat. Nah, contoh korupsinya itu praktik pemungutan liar selama kegiatan sosial seperti penyaluran bantuan, mencerminkan keterlibatan masyarakat yang tidak transparan, serta pengawasan yang lemah oleh pihak terkait. Kita paling sering lihat deh, misalnya di Indomaret atau di Alfamart atau di toko-toko seperti mereka itu rata-rata kan parkir gratis ya, tapi entah kenapa tiba-tiba ada orang yang parkir, ada minta uang 2.000. Ya mungkin memang 2.000 itu tidak besar bagi kita, tapi kan itu namanya korupsi ya. Dia mengambil lahan atau memanfaatkan lahan supermarket tersebut untuk mengambil keuntungan, sementara supermarket tersebut tidak butuh tukang parkir sembarangan atau liar ya. Nah, penyebabnya itu apa sih? Itu ada kelemahan dalam pengawasan dan kurangnya transparan dalam proses distribusi, menjadi akar masalah yang mendekatkan kemungkinan terjadi korupsi dalam lingkungan masyarakat. Ya, harusnya kita harus tegas ya, sebagai misalnya manajer tokonya, kalau memang supermarket tersebut ingin mempekerjakan, ya mempekerjakannya lah, tapi jangan sampai mereka diam-diam ibaratkan udah dibilangin memang secara SDM kita terlalu rendah ya, dan tingkat kemiskinan kita juga sangat besar. Jadi masyarakat mau melakukan apa saja, yang penting mereka mendapatkan uang dengan cara apapun. Nah, solusinya gimana? Itu melibatkan pemimpin masyarakat dan warga dalam pengawasan, dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi praktik korupsi di tingkat lokal. Caranya itu ya seperti tadi, kalau memang mau mempekerjakannya, ya pekerjakanlah. Tapi kalau tidak, ya larang dia untuk tidak parkir atau memarkir di tempat tersebut. Lanjut, ada di korupsi di lingkungan kampus. Nah, biasanya itu kecurangan akademik di sini. Kecurangan seperti menyontek adalah salah satu bentuk korupsi yang sering terjadi di kampus, mengurangi nilai kejujuran dan merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan. Mengapa
SDM kita itu rata-rata pintar, tapi saya sekali kekurangan orang jujur. Nah, disitulah minusnya negara kita ini. Orang pintar banyak tapi orang jujur sedikit. Nah, itu salah satunya ya dari kampus, dari pada saat kita sekolah, kita menyontek, seringan menyontek. Ya, itu salah satu alasannya kita kekurangan orang jujur. Lalu ada penyebab rendahnya integritas. Nah, rendahnya kesadaran akan pentingnya integritas akademik menjadi penyebab utama, di mana mahasiswa merasa tertekan untuk mendapatkan nilai tinggi tanpa memperhatikan etika. Kalau saya sendiri sebagai mahasiswa, memang nilai tinggi itu kadang membuat diri kita akan melakukan apapun, karena kita pengen nilai kita yang maksimal, sementara otak kita belum sampai. Ini memang salahnya mahasiswa menyontek atau mahasiswa-mahasiswi lainnya, tapi tuntutan mungkin dari orang tuanya, dari keluarganya untuk mendapatkan nilai yang bagus, sehingga membuat dia merasa lelah dan merasa capek untuk belajar terus-menerus, sehingga dia memaksakan untuk menyontek. Dengan menyontek dia mendapatkan nilai yang bagus. Nah, itu salah satu kenapa kita sebagai mahasiswa-mahasiswi ini harus mempunyai integritas yang tinggi, harus mempunyai kepercayaan yang tinggi juga. Gak apa-apa nilai jelek, yang penting itu hasil kita sendiri, daripada nilai bagus tetapi hasil menyontek. Nah, solusinya itu gimana? Nah, kita menerapkan peraturan akademik yang ketat dan menciptakan budaya kejujuran dalam pembelajaran sangat penting untuk mencegah korupsi di lingkungan kampus. Sebenarnya menurut saya sendiri itu harusnya pencegahan ini sudah dilakukan dengan dini, seperti di SD atau di SMP, sehingga nanti pada saat mereka ke dunia perkuliahan mereka sudah terbiasa untuk tidak tertekan mendapatkan nilai tinggi, dan akhirnya mereka tidak mencontek dan mempunyai integritas yang bagus dan baik dan konsisten. Lanjut, di sini ada korupsi di pemerintahan. Nah, ini sering sekali ada di negara kita yaitu Indonesia. Nah, contoh kasusnya ini pejabat menerima suap untuk mempercepat administrasi, menyebabkan ketidakadilan dalam pelayanan publik dan merugikan masyarakat luas. Nah, di sini kita bisa lihat mungkin sudah banyak yang terjadi di dunia ini, bahkan di Indonesia sendiri. Banyak pejabat-pejabat yang melakukan suap menyuap secara terang-terangan bahkan, dan mereka tidak merasa malu. Ini kasus yang sangat besar jika sudah ada di pemerintahan, yang dimana masyarakat melakukan bayar pajak dan hal lain untuk membantu negaranya, tetapi pejabat-pejabatnya ternyata korupsi, dan ya kita sebagai masyarakat merasa dirugikan. Lalu gimana sih, apa sih jadi masalahnya itu? Ya, masalah mendasar kurangnya transparansi dan sistem yang rentan terhadap manipulasi, menciptakan peluang bagi praktik korupsi di kalangan pejabat publik atau merusak kepercayaan masyarakat. Nah, kita bisa lihat di sini sebenarnya ada dua tipe korupsi. Yang pertama, korupsi karena mungkin gajinya tidak cukup besar untuk melayani suatu negara ini, atau memang dirinya itu tidak puas mendapatkan kekayaan yang sudah sangat banyak. Beda ya. Misalnya yang pertama itu udah kaya banget, tapi dia pengen lebih jadi kaya. Dan satunya lagi itu misalnya kayak jadi hakim. Hakim di Indonesia paling dibayar berapa sih? Hakim loh, hakim. Paling cuma puluhan jutanya, ya nggak besar-besar juga, paling 10 juta, 20 juta. Mungkin itu salah satu alasan mereka, karena mereka sudah sekolah tinggi-tinggi, jadi hukum, kedokteran, dan lain-lain. Tapi gaji mereka tidak sepadan apa yang mereka keluarkan dan apa yang mereka relakan,
seperti waktu, seperti uang juga. Mungkin itu yang menjadi masalah di negara kita. Lalu bagaimana sih solusi yang dapat diterapkan? Nah, di sini menerapkan sistem digital yang transparan dan pelayanan publik yang akuntabel dapat membantu mengurangi korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Nah, solusinya itu ya kita harus menaikkan gaji-gaji para hukum, para kedokteran juga misalnya, karena kita sangat kurang banget di kedokteran. Lalu selanjutnya ada di korupsi di tempat kerja. Nah, contohnya ini karyawan menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, dapat merusak integritas dan kepercayaan dalam lingkungan kerja, mengganggu produktivitas dan moral tim secara keseluruhan. Nah, misalnya kita kerja di kantoran, lalu kita sambil kuliah nih misalnya, lalu ada skripsi, dan kita menggunakan tempat fotokopi atau printer yang ada di kantor, sehingga kita tidak dirugikan tetapi kantor yang dirugikan. Nah, penyebabnya itu ya sama saja, etika yang buruk dan pengawasan yang lemah. Nah, ini salah satu penyebabnya juga, etika kita yang buruk atau integritas kita yang jelek dan pengawasan dari pihak kantor yang sangat lemah. Nah, solusinya gimana? Itu melakukan pelatihan etika secara rutin dan memantau penggunaan fasilitas. Nah, itu kita bisa ngelakuin pelatihan setiap minggu atau mungkin setiap sebelum masuk ke dunia kerja pasti akan dilakukan masa training atau OJT, misalnya 3 bulan, sebulan, 2 bulan, itu tergantung pihak kantor. Lalu memantau penggunaan fasilitas juga, bisa dari CCTV, bisa dari histori printer tersebut. Itu solusi yang terbaik. Lalu di sini ada korupsi lingkungan komunitas. Nah, contohnya ini pengelolaan dana. Beberapa pejabat RT RW mengelola dana komunitas secara tidak jujur, seringkali menggunakan untuk kepentingan pribadi, mengakibatkan ketidakpercayaan di antara warga. Nah, ini juga kenapa sih kita, karena sering lihat RT RW kita tuh, kenapa kadang nggak ada event yang menarik atau karang taruna yang bagus, karena tidak didukung atau uangnya bisa dibilang hilang. Masyarakat kita juga samanya dengan pejabat-pejabat di luar sana yang sedikit melihat kesempatan untuk mendapatkan keuntungan langsung disikat, langsung digas, ya jadi tidak ada bedanya. Lalu kenapa sih penyebabnya itu? Ya kurangnya lagi transparansi lagi, mereka kurang terbuka terhadap masyarakat, sehingga masyarakat tidak percaya lagi kepada RT RW ini. Lalu solusinya gimana? Ya laporkan keuangan setiap bulannya. Kita lalu melakukan audit sederhana dengan partisipasi masyarakat dapat meningkat, dan transparansi ini dapat meningkatkan kepercayaan juga. Jadi setiap bulan atau mungkin 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, mungkin bisa dilaporkan ke masyarakat atau di-share ke masyarakat. Apalagi sekarang di era digital, serba digital, jadi gampang lah share-share atau membuat seperti itu. Lalu di sini yang terakhir ada kesimpulan dan kunci utama. Korupsi dapat terjadi di mana saja, bukan hanya di level tinggi. Kesadaran individu dan pendidikan karakter jujur adalah kunci utama dalam mencegah korupsi di semua aspek kehidupan. Jadi kesimpulannya itu korupsi bisa terjadi di mana aja, di masyarakat, di keluarga, komunitas, tempat kerja. Tapi kunci utamanya apa sih? Yaitu kesadaran individu, diri kita sendiri lagi, dan pendidikan yang bagus, yang dimana mindset kita di situ diubah. Oh, kita harus jujur nih. Wah, aku harus jujur nih. Wah, gua harus jujur nih. Sehingga orang lain pun mempercayakan kita. Ketika orang lain mempercayakan kita, ya otomatis nama kita menjadi baik dan kita dipercaya oleh masyarakat sekitar. Seperti itu. Saya mau ngomong, berani jujur, mari tumbuhkan budaya anti korupsi. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.